Bergerak, jalan-jalan, Pak. Aparat kepolisian mengungkap pembunuhan seorang siswi SMK berinisial DS berusia 16 tahun. Tersangka yang ditangkap, Ikadek Juniarta berusia 18 tahun merupakan pacar dari korban. Saat dibunuh, korban sedang hamil. Tersangka mengakhiri hidup pacarnya yang sedang hamil di Jalan Gunung Batur, Denpasar Barat, pada Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023. Saat gelar kasus, Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023, tersangka mengaku kesal karena korban cerewet dan terus menuntut dinikahi lantaran hamil. Sebelum dibunuh, korban diajak berhubungan badan oleh pelaku. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, didampingi Kapolsek Denbar, Kompol I Gusti Agung Made Ari Herawan, menjelaskan, korban merupakan siswi salah satu SMK di Denpasar. Sedangkan pelaku juga baru lulus SMK. Kronologisnya, kata Kombes Yugo, pada Selasa pukul 13 waktu Indonesia Tengah, korban datang ke rumah sang pacar. Selanjutnya tersangka mengajak korban masuk ke kamarnya untuk berhubungan badan. Selesai melakukan hubungan badan, korban menyuruh pelaku agar mau memberitahu orang tuanya terkait kehamilannya, termasuk ke orang tua korban. Namun pelaku mengaku belum siap karena masih mengumpulkan biaya untuk nikah. Korban terus mendesaknya. Hal itu membuat pelaku kesal dan marah sehingga pelaku menyuruh korban pulang. Saat korban hendak keluar kamar, pelaku menjerat leher korban menggunakan selendang dari belakang. Korban sempat melawan dan berusaha melepas jeratan selendang tersebut. Saat berhasil melepaskan jeratan itu hingga selendang jatuh ke lantai, tersangka mencekik leher korban dengan kedua tangannya. Swasta. Jadi yang bersangkutan sudah bekerja dan 3 kali dikejar-kejar untuk dinikahi. Nah kemudian yang terakhir ketika kalinya mungkin emosi, tidak direncanakan sama sekali dan kemudian secara spontan mencekik korban. Awalnya ingin korban tidak meninggal, tetapi ternyata kebablasan. Seperti itu rekan sekalian ya. Jadi terkait dengan pasal disangkakan, saya ulangi lagi itu pasal 80 ayat 3 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Kemudian kita juga kenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Kemudian kita juga kenakan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun. Kita berikan maksimal kepada pelaku. Akibat cekikan itu korban lemas dan akhirnya pingsan. Setelah pingsan, pelaku membawa korban ke ruang tamu. Selanjutnya pelaku mengambil kembali selendang lalu menjeratkan kembali leher korban. Melihat korban tidak bergerak, pelaku melepaskan jeratan selendangnya dan membawanya ke gudang. Setelah itu pelaku pergi mengantarkan nasi ke warung ibunya. Sang kakak yang menemukan korban kemudian menanyakan hal itu pada ibunya. Mendengar hal itu, pelaku langsung pulang. Setibanya di rumah, pelaku memberitahu kalau wanita yang pingsan tersebut adalah pacarnya. Pelaku juga mengaku mencekik korban karena terus meminta pertanggungjawaban untuk menikahinya. Setelah mendapat laporan kejadian itu, tim Opsnal Polsek Denbar dipimpin Kapolsek Adi didampingi Kanit Reskrim Ibtu Kevin Mario Immanuel langsung ke TKP. Setibanya di sana pelaku langsung diamankan di wilayah Monang Maning. Saat diinterogasi Kapolresta Yugo, tersangka mengaku emosi dituntut pertanggungjawaban karena korban sudah hamil 3 bulan. Dikatakan Juniarta, korban 3 kali memintanya untuk menikah. Mereka pacaran sejak Juni tahun 2022. Pelaku mengatakan korban minta dinikahi sejak telat datang bulan. Tiap kali bertemu korban terus menuntut dinikahi. Namun, tersangka beralasan belum mau menikah karena tidak ingin memberatkan orang tua. Ia minta maaf kepada orang tuanya dan orang tua korban atas kejadian ini. Kapolsek Denbar Kompol Ari menjelaskan, orang tua pelaku tidak kenal dengan korban. Pasalnya korban datang ke TKP saat orang tua dan kakak pelaku sedang kerja. Namun kedatangan korban ke sana dilihat tetangga pelaku. Kertanegara, Bali Pos.